Understanding by Design, disingkat UBD, dan kaitannya dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Halo, saya Eva Cynthia dengan NIM 23648823034 dari Rombel IPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang apa sih yang dimaksud dengan understanding by design dan juga bagaimana keterkaitan antara UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, let's get started. Baiklah, kita akan memulai dari mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan understanding by design atau UBD itu sendiri. Jika dilihat dari makna perkatanya, understanding dalam hal ini diartikan sebagai memberikan pemahaman pada peserta didik agar mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan semata, akan tetapi dengan pengetahuan yang mereka miliki, maka mereka dapat menjelaskan dengan kata-katanya sendiri, bisa menjelaskan juga kepada teman-temannya, dan juga dengan pengetahuan yang mereka miliki tersebut, mereka dapat menyelesaikan suatu masalah. Mereka dapat bersikap dengan baik dari pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian by design, yang dalam hal ini maksudnya adalah dengan desain mundur atau backward design. Nah, perencanaan mundur dari akhir. Apa sih yang dimaksud dengan by design, dengan desain mundur pada understanding by design yang tentang UBD ini? Kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa UBD ini merupakan kerangka perencanaan dalam proses pembelajaran yang mendukung guru dalam merancang kurikulum, pengajaran, dan penilaian dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kinerja peserta didik. UBD ini sendiri memiliki prinsip yaitu perencanaan mundur atau backward. Adapun tahapan-tahapan dari prinsip UBD ini sendiri, yang pertama adalah menentukan tujuan. Kemudian yang kedua, menentukan asesmen. Dan yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran. Di sini kita akan bahas mengapa UBD ini dikatakan sebagai desain mundur, karena pada umumnya atau pembelajaran-pembelajaran perencanaan pembelajaran gitu ya. Perencanaan pembelajaran sebelumnya yang tidak menggunakan prinsip UBD ini pada umumnya pendidik mengawali perencanaan pembelajaran dengan menentukan kegiatan pembelajaran. Kemudian penentuan asesmen berada di belakang atau dilakukan setelah penentuan kegiatan pembelajaran. Inilah yang membedakan antara UBD dengan perencanaan pembelajaran sebelumnya. Sehingga UBD dikatakan sebagai prinsip dengan desain mundur karena yang menjadi tahapan awal dari prinsip UBD ini adalah penentuan tujuan. Kemudian setelah kita mengetahui tujuan apa saja yang akan kita lakukan dalam suatu pembelajaran, baru kita menentukan asesmen. Asesmen yang akan dilakukan ini diukur, asesmen yang akan digunakan ini disesuaikan dengan tujuan tersebut, sehingga nanti apakah sudah sinkron, apakah sudah sesuai asesmen yang akan digunakan untuk mengukur tujuan, untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan atau tidak. Nah, setelah itu baru menentukan kegiatan pembelajaran. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tentang tahapan dari prinsip UBD ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disusun untuk menentukan hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan indikator keberhasilan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini diturunkan dari capaian pembelajaran, di mana dari capaian pembelajaran tersebut guru dapat menurunkannya dalam tujuan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian, perumusan dari tujuan pembelajaran ini yaitu berisi kompetensi apa yang ingin dicapai, dan konten atau materi. Contohnya, di sini ada contoh dari tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Menjelaskan di sini adalah kompetensi yang diinginkan, kemudian perbedaan makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristiknya ini adalah konten atau materi dari
pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran itu berisi dua hal. Yang pertama kompetensi dan yang kedua yaitu konten atau materi. Tahapan selanjutnya yaitu menentukan asesmen. Dalam prinsip UBD ini, asesmen dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada assessment for learning, kedua assessment as learning, dan yang ketiga assessment of learning. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu assessment for learning, yang mana assessment for learning ini yaitu penilaian saat pembelajaran sedang berlangsung dan dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Contohnya seperti pemberian tugas, kemudian kuis di tengah-tengah pembelajaran, kemudian juga presentasi masuk ke dalam assessment for learning karena penilaian pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu assessment as learning, yaitu penilaian yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Contoh dari assessment as learning ini adalah penilaian diri sendiri dan juga penilaian dari rekan sejawatnya atau teman sebangkunya atau teman-teman yang ada di ruang kelasnya. Intinya penilaian yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada assessment of learning, yaitu penilaian di akhir pembelajaran yang memiliki interval waktu tertentu. Contohnya ulangan harian. Ulangan harian itu kan biasanya diberikan per satu bab pembelajaran ya. Setelah habis satu bab pembelajaran diberikan ulangan harian, maka ini dikatakan sebagai assessment of learning karena memiliki interval waktu tertentu. Begitupun dengan UTS, UAS, ini masuk ke dalam assessment of learning. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menentukan kegiatan pembelajaran. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik ketika akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah sumber belajar. Yang kedua ada materi pembelajaran. Kemudian pengelolaan kelas, masuk juga di dalamnya model, strategi, metode yang akan digunakan oleh guru menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, dan juga penilaian dan evaluasi. Selanjutnya UBD dan kaitannya dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang merupakan inti dari presentasi ini. Nah, dalam pendekatan UBD, hal pertama yang harus diperhatikan adalah penentuan tujuan pembelajaran yang jelas. Ini melibatkan identifikasi apa yang seharusnya dipahami, diketahui, dan dikuasai oleh siswa. Dengan menetapkan tujuan ini, guru dapat mengarahkan seluruh proses pembelajaran. Kemudian fokus pada pemahaman mendalam. UBD ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam daripada sekedar mengingat informasi. Jadi seperti yang kita sudah bahas tadi di awal ketika membahas tentang definisi understanding, bahwa siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi bagaimana dengan pengetahuan itu siswa dapat bersikap, bertindak dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi indikator ketercapaian. Nah, dalam UBD, guru juga diminta untuk mengidentifikasi indikator ketercapaian yang akan digunakan untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Ini membantu dalam mengukur apakah tujuan telah tercapai dan membantu guru untuk merancang asesmen yang sesuai. Kemudian selanjutnya yaitu merancang pembelajaran yang relevan. Setelah menentukan tujuan dan indikator ketercapaian, guru merancang pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan pemilihan metode pengajaran, kemudian sumber daya, dan aktivitas yang mendukung pemahaman siswa. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi hasil pembelajaran. UBD juga menekankan pentingnya evaluasi hasil pembelajaran. Guru harus mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Ini memungkinkan guru untuk mengidentifikasi apakah tujuan telah tercapai dan apakah perubahan perlu dilakukan dalam perencanaan pembelajaran. Penentuan tujuan pembelajaran di awal tahapan UBD ini yang kemudian dilanjutkan dengan asesmen yang sesuai akan mempermudah guru dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Itu dia penjelasan tentang understanding by design dan juga kaitannya dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Mungkin hanya itu dari Eva Cynthia dan see you on the next video. Bye-bye.